Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu dosen, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rashid Ridho, mahasiswa PPG UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, tepat pada tanggal 13 Januari tahun 2023, saya akan membuat video pembelajaran bersama siswa-siswi MI Labs Riyadh kelas 6 dengan materi pembelajaran yang akan kami ajarkan, yaitu adalah biografi Sunan Kalijaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang hebat? Alhamdulillah, siap saya selalu prestasi. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Baik, ketua kelas silakan pimpin untuk membaca doa pada hari ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rabba wa bil Islam dina wa bil Muhammadin nabiyyan wa bil muslimin imama wa bil sahabati qudwatan wa bil mu'minina ikhwana. Siapa yang hari ini nggak masuk? Iya, Pak. Siapa? Iya. Ada kabar pasti yang nggak masuk? Ketua kelas, ada kabar? Nggak ada kabar ya. Baik, kalau tidak ada kabar, kita tunggu. Mungkin nanti Pak Guru lihat ada informasi apa dari orang tua. Anak yang hebat. Ini anak yang hebat. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Buktinya apa? Kaya ilmu, kaya iman, kaya apa? Kalau tidak punya ilmu, Rugi akhir. kalau tidak punya iman, Rugi akhir. kalau tidak punya amal, Rugi akhir. anak-anakku yang hebat, yaitu adalah tentang Sunan Kalijaga. Pada materi yang sebelumnya kita sudah belajar 5 sunan, betul nggak? Apa saja yang pertama? Agresif. Sunan Gresik. Oke, terus 2 Sunan Ampel. Ketiga Sunan Giri. Keempat Sunan Bonang. Oke, yang kelima ya Sunan. Dan untuk semester genap ini kita akan mempelajari berapa sunan lagi kalau gitu? Tinggal berapa lagi? 4 sunan. Yang pertama Sunan Kalijaga. Apa lagi belum? Sunan apa? Oke, Sunan Kudus. Ketiga Sunan Muria. Yang keempat Sunan Gunung Jati. Nah, materi kita pada hari ini adalah tentang Sunan Kalijaga. Nah, apa yang akan kalian dapatkan dari belajar Sunan Kalijaga ini? Nah, oke, lihat ya, ini Sunan Kalijaga dah. Ini adalah kompetensi dasar. Artinya, yang kalian akan pelajari adalah bagaimana menganalisa biografi Sunan Kalijaga dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Ya. Yang kedua, mengorganisasi kembali peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Pada hari ini materi kita yang akan kita pelajari ya dari Sunan Kalijaga ini ada 2 materi ya. Yang pertama adalah biografi dan yang kedua adalah peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam. Pada hari ini materi yang kita pelajari adalah tentang biografi Sunan Kalijaga. Apa yang kita pelajari pada hari ini? Yang pertama adalah tentang silsilah. Yang kedua masa remajanya. Bagaimana masa remaja Sunan Kalijaga? Seperti apa dan bagaimana perjalanan dakwahnya?
bagaimana dakwahnya Sunan Kalijaga. Perjalanan dakwahnya sampai seperti apa di bagaimana pertunjukan, ya, kemudian ada islamisasi budaya yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Yang pertama, agar kamu dapat menelaah silsilah Sunan Kalijaga. Peserta didik dapat menganalisa masa muda Sunan Kalijaga. Tadi, masa mudanya Sunan Kalijaga itu seperti apa sih? Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisa perjalanan dakwah Sunan Kalijaga sebelum menjadi wali. Apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga sebelum dia menjadi seorang wali. Inilah tujuan pelajaran kita pada hari ini. Pak Guru ingin tanya, apa sih yang kamu ketahui tentang Sunan Kalijaga? Silakan tanya. Oke, jawab. Murid dari Sunan Bonang. Ada lagi? Perampok. Tolong kalian perhatikan slide gambar yang akan Pak Guru tampilkan. Silakan ya, diperhatikan. Oke, dari gambarnya ada berapa wali itu? 9 wali. Dari gambar ini kira-kira apa yang beda dari mana Sunan Kalijaga? Ini ya, ini gak Sunan Kalijaga. Sorbannya. Kalau yang lainnya menggunakan sorban ya seperti orang Arab ya, tapi kalau Sunan Kalijaga dengan apa? Ini yang dikenal dengan nama blang. Ini peta di provinsi mana? Oke, provinsi Jawa Tengah. Ini adalah Demak ya, merupakan tempat di mana Sunan Kalijaga wafat dan dimakamkan di Demak. Kalijaga merupakan salah satu tokoh wali songo yang cukup berpengaruh dalam penyebaran ajaran agama Islam, terutama di Pulau Jawa. Ilmu keagamaan beliau memiliki cukup tinggi sehingga beliau mampu menyebarluaskan syariat Islam di tanah Jawa. Beliau merupakan seorang ulama besar yang menjadi panutan orang Muslim di Indonesia. Itu sebabnya makam beliau yang letaknya di Demak tidak pernah sepi dari Sunan Kalijaga nama aslinya adalah Raden Mas Said. Ya. Nah. Kemudian lahir tahun berapa? Lahir di Tuban tahun 1450 Masehi. Kemudian beliau wafat pada tahun 1592 Masehi, dimakamkan di Demak, Kadilangu. Konon kabarnya usia beliau itu kurang lebih sampai 100 tahun lamanya. Ya, cukup lama kan? Masya Allah, alhamdulillah tuh, panjang tapi bermanfaat. Kemudian ayahnya adalah seorang adipati Tuban yang bernama siapa? Tumenggung Wilatikta atau yang dikenal dengan nama Raden Sahur, ya. Nah, ibunya siapa? Ibunya adalah Dewi Nawang Arum. Kakeknya ini ya bernama Arya Teja III, yaitu alias Abdurrahman atau Syekh Subakir. Silsilah Sunan Kalijaga. Nih, Sunan Kalijaga nih. Ya, ini adalah maaf tidak terlalu kelihatan ya. Oke, ini adalah Sunan Kalijaga, ya. Kemudian ayahnya ini bernama Tumenggung Wilatikta atau yang dikenal dengan nama Raden Sahur. Nah, di sini kemudian ayahnya dari Raden Sahur adalah Syekh Subakir atau yang kita kenal dengan nama Arya Teja. Kemudian ke atasnya lagi ya, ini ada Syekh Nuruddin. Nah, Syekh Nuruddin ini kemudian anak dari siapa? Dari Syekh Ahmad Jalaluddin. Lalu bagaimana hubungannya dengan Rasulullah? Mari coba kita lihat, kita kaitkan dengan ini Sunan Kalijaga, kemudian Raden Sahur, Syekh Subakir atau Arya Teja ketiga,
kemudian Syekh Nuruddin, Syekh Jamaluddin, Syekh Ahmad Jalaluddin, Syekh Amir Abdullah Azmat Khan. Kemudian sampai terus ke bawah, di sini ada Imam Ali bin Husain. Kemudian ada Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau secara nasab maka beliau bersambung kemana? Ke Rasulullah melalui jalur siapa? Melalui jalur Sunan Kalijaga. Yang pertama adalah siapa? Ya, Raden Masahid, Syekh Malaya, kemudian Lokajaya, kemudian perhatikan siapa lagi? Syekh Abdurrahman, terlihat kan ya? Kemudian siapa lagi? Pangeran Tuban. Lanjut, yang terakhir adalah Kidalang Sidarangti. Nah, dari nama-nama ini, nama-nama yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga ini mempunyai hubungan erat dengan perjalanan hidupnya. Contoh, dinamakan Syekh Malaya karena Sunan Kalijaga pernah uzlah selama 3 bulan lamanya ke Malaysia. Ya, maka beliau dikenal dengan nama Syekh Malaya. Lokajaya ada hubungannya perjalanan sejarahnya. Ketika beliau menjadi perampok yang sangat ditakuti di hutan Jatiwangi di Jawa Timur. Ya, selama beberapa tahun beliau merampok, tapi bedanya hasil rampokan yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga diberikan kepada siapa? Diberikan kepada fakir miskin, sehingga beliau dikenal dengan nama perampok budiman atau Lokajaya. Nah, ada kaitannya. Nah, oke, baik. Pangeran Tuban karena beliau adalah anak dari seorang adipati. Siapa sih nama Sunan Kalijaga itu? Dari mana asalnya? Ya, karena yang pertama adalah dari masyarakat, bahwa diketahui masyarakat orang yang Sunan Kalijaga diketahui masyarakat sebagai orang yang berdiam diri di pinggir kali, ya, sehingga diberi nama oleh masyarakat nama Kalijaga atau orang yang menjaga kali, ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Sunan Kalijaga ini berasal dari bahasa Arab. Apa saja? Yaitu dari paduan kata kodi. Kodi itu dalam bahasa Arab artinya adalah hakim. Ya, kemudian zaka yang artinya membersihkan. Nah, karena lidah orang Jawa tidak pasti dengan bahasa Arab, maka nama Kodi Jaka ini kemudian mereka terbiasa dengan menamainya dengan Kalijaga. Nah, yang artinya apa Kalijaga? Yang artinya adalah pemimpin atau pelaksana yang bertugas untuk membersihkan keimanan kepada Allah. Ya. Nah, kemudian bagaimana masa remajanya? Nah, ini sekarang kita bicara masa remaja. Di usia remaja, Raden Said ini tumbuh menjadi seorang yang ilmuwan silat, jago bahasa silatnya, tapi juga beliau sangat kontroversi. Dia orang Tuban. Beliau mempunyai jiwa gelora yang selalu meledak-ledak, ya. Jadi sebagai seorang yang mempunyai jiwa muda, Sunan Kalijaga ini melihat adanya ketidakadilan, adanya kezaliman yang dilakukan oleh para pejabat istana. Dalam hal ini adalah anak buahnya dari ayahnya, ya, Raden Sahur. Apa ya kezaliman yang terlihat oleh Sunan Kalijaga? Beliau melihat bahwa ketika dalam suasana yang pacaklik, tahu pacaklik? Apa itu pacaklik? Ada yang tahu pacaklik? Farhan tahu Farhan? Nggak tahu. Itu kondisi yang saat itu panen gagal panen. Ya, dalam keadaan sulit. Nah, dalam keadaan sulit itu kemudian pejabat dari Adipati Tuban ini mengambil secara paksa pajak rakyat yang saat itu sedang pacaklik. Melihat ketidakadilan itulah kemudian akhirnya
Sunan Kalijaga saat itu berpikir bagaimana dia bisa memberikan bantuan kepada fakir miskin. Salah satunya apa? Salah satunya adalah dengan cara ia mengambil atau mencuri bahan makanan yang ada di lumbung kerajaan Tuban saat itu. Dengan cara mengambil, padahal hasil bumi itu akan distorkan kepada siapa? Kerajaan Majapahit. Nah, akan tetapi diambil oleh Sunan Kalijaga secara diam-diam. Hal ini diketahui oleh penjaga. Kenapa? Karena lumbung semakin berkurang karena diambil oleh Sunan Kalijaga. Sampai akhirnya ketahuan yang ngambil adalah Sunan Kalijaga, sehingga akhirnya Sunan Kalijaga diusir oleh ayahnya. Karena apa diusir? Karena ayahnya malu dengan sikap Sunan Kalijaga yang mencuri hasil bumi untuk diserahkan kepada kerajaan Majapahit. Inilah yang kemudian akhirnya Sunan Kalijaga pada masa remaja kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke hutan Jatiwangi. Nah, di sanalah kemudian dia merampok. Yang dirampok itu adalah orang-orang kaya. Orang kaya yang tidak mau membayar zakat. Orang kaya yang tidak mau bersedekah. Dan hasil rampokannya diberikan kepada fakir miskin. Sehingga orang-orang yang merasa terbantu menyebut dia sebagai Berandal Lokajaya atau perampok yang budiman. Karena hasil rampokannya diberikan kepada fakir miskin. Ya. Kemudian pada suatu hari Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Bonang, seorang laki-laki tua yang bawa tongkat, yang kemudian dengan tongkat itu terlihat oleh beliau itu seperti emas. Lalu kemudian diambil oleh Sunan Kalijaga untuk dia jual. Ternyata Sunan Bonang terjatuh. Nah, terjatuhnya Sunan Bonang nangis. Lalu disamperin oleh Sunan Kalijaga, "Hai orang tua, kenapa kau menangis? Apa karena tongkat ini aku ambil kau menangis?" Apa kata Sunan Kalijaga? "Aku menangis bukan karena tongkat yang kau ambil, tapi aku menangis karena aku terjatuh dan rumput yang terkena badan aku itu tercerabut." Tuh. Aku merasa berdosa. Kenapa? Karena rumput itu seharusnya hidup dan bisa bermanfaat untuk binatang yang lainnya, tapi rusak gara-gara tercerabut oleh aku. Nah, tersadarlah, mulai tersadar. Hidayah mulai bangkit dalam tubuh Sunan Kalijaga. Sampai akhirnya kemudian, "Mengapa kau mencuri?" "Aku mencuri untuk aku berikan kepada fakir miskin," kata Sunan Kalijaga. Lalu kemudian Sunan Bonang memberikan sebuah nasihat. "Wahai anak muda, coba jawab pertanyaan saya. Bagaimana kalau ada orang yang mencuci pakaian dengan air kencing?" Apa kira-kira jawaban Sunan Kalijaga? Itu adalah suatu orang yang bodoh. Mencuci pakaian dengan air kencing. Bersih atau tidak? Justru maka semakin kotor. Nah, artinya tindakanmu adalah salah. Tindakanmu, cara kamu ingin berbuat baik, kira-kira berbagi baik nggak? Baik nggak kira-kira? Baik. Tapi caranya dengan cara yang tidak baik. Tindakan yang dilakukan dengan tidak baik, tapi untuk berbuat baik. Nah, ini sampai akhirnya kemudian Sunan Kalijaga itu tersadarkan bahwa selama ini apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Dia ingin berbuat baik tapi caranya tidak baik. Nah, ini akhirnya Sunan Kalijaga kemudian berburu, minta kepada Sunan Bonang untuk menjadi muridnya. Lalu Sunan Bonang menancapkan tongkatnya di pinggir kali dan dia minta Sunan Kalijaga untuk menungguinya. Oke. Nah, inilah kemudian akhirnya ini Sunan Bonang itu gurunya, dan ini ilustrasi gambaran
Sunan Kalijaga yang kemudian menjaga tongkat di pinggir kali dan kemudian tubuhnya diliputi oleh tetumbuhan. Selama berapa tahun? 3 tahun lamanya. Kira-kira kisah ini menginspirasi ataupun kita kaitkan dengan di Al-Quran ada nggak? Ada nggak kisah yang seperti ini? Hah? Ada. Coba apa? Masih ingat nggak? Di Al-Quran diceritakan dalam satu surah, ada tuh surah apa namanya? Seorang anak muda yang tertidur selama 350 tahun. Kisah apa namanya? Ada ingat? Ashabul Kahfi. Ya. Jadi kalau ditanya Pak Guru kok itu selama 3 tahun Sunan Kalijaga itu di pinggir kali itu ngapain? Dia menjaga tongkat, tapi dia minta kepada Allah supaya ditidurkan. Nah, jadi selama 3 tahun tuh Allah menidurkan Sunan Kalijaga sehingga sampai kemudian badannya berlumut, ya. Selama 3 tahun lamanya. Ini sama seperti kisah Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran, ya. Kemudian akhirnya Sunan Bonang menyamperinya dan dibangun, tidak bangun, lalu Sunan Bonang memberikan azan ke telinganya. Barulah kemudian Sunan Kalijaga terbangun. Dan ya, nanti Pak Guru beri kesempatan untuk bertanya ya. Oke, dari gambar ini apa yang kamu sampaikan? Ini Sunan Kalijaga berserta dengan apa itu? Wayangnya, beliau sedang berdakwah. Nah, inilah kita akan belajar tentang perjalanan dakwah Sunan Kalijaga. Nah, ia mengawali dakwahnya di Cirebon, ya, di desa Kalijaga, di mana tempat dia menjaga tongkat Sunan Bonang, ya, di sana. Kemudian akhirnya dia melanjutkan lagi perjalanannya uzlah, ya, ke Malaysia, ke Pulau Upi, di Melaka, Malaysia. Ini Malaysia tuh. Ya, kemudian akhirnya dia melanjutkan menyebarkan Islam ke Jawa Tengah dan ke Jawa Barat. Nah, wafatnya Sunan Kalijaga, nah, berusia berapa tadi? 100 tahun namanya. Ya, dia termasuk wali yang paling panjang usianya, dan dia mengalami kehancuran kerajaan Majapahit, kehancuran kerajaan Demak, kehancuran kerajaan Pajang, dan mengalami fase awal kerajaan Mataram. Ya, kalau sekarang ini kerajaan Mataram ini yang sekarang adalah kerajaan ataupun di Sultan Yogyakarta, ya. Nah, Kesultanan Yogyakarta. Nah, ini murid beliau nih, ada Sunan Bayat, Sunan Gesang, dan lain sebagainya. Oke, baik, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Silakan. Ya, silakan, Naher. Ya, baik Pak, berarti selama dia 3 tahun dia tidak melaksanakan sholat Pak. Iya, dia tidak tidur Pak. Dia tertidur Pak, iya. Sama seperti halnya Allah menidurkan Ashabul Kahfi yang tiba-tiba terbangun sudah ganti pemimpin. Nah, ketika ini tentunya adalah atas takdir dan seizinnya Allah. Dia tidurkan Sunan Kalijaga selama 3 tahun lamanya. Kalau orang tertidur itu kan tidak ada kewajiban di sana, ya kan? Nah, itu ada lagi pertanyaannya, silakan. Ada yang ditanyakan yang lainnya? Ya, Lopal. Maksudnya gimana sih Pak? Maksud dari pernyataan Sunan Bonang itu adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga yaitu adalah ibarat seperti mencuci pakaian dengan air kencing. Tujuannya mencuci pakaian untuk apa? Agar apa? Agar bersih. Kalau dia cuci pakaian tapi dengan air yang najis, kira-kira itu menjadi najis atau tidak pakaiannya? Semakin kotor dan malah menjadi najis. Nah, itu maksudnya adalah bahwa Allah itu adalah zat yang maha bersih, maha suci.
maka Allah pun akan senang menerima dengan yang baik dan yang suci. Itu maksudnya seperti itu, Nopal. Jadi tindakan yang baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Kalau punya niat baik, tapi caranya juga harus yang baik. Niatnya baik nggak? Mau ada fakir miskin. Tapi caranya dengan cara mencuri baik nggak? Baik nggak? Tidak baik. Nah ini maksudnya seperti itu. Ibarat mencuci pakaian dengan air kencing. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, baik. Pak Guru akan membagi kalian dalam 2 kelompok, ya, untuk mengetahui apa yang Pak Guru sampaikan tadi bisa kamu terima atau tidak. Oke, bagian depan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang, yang belakang adalah ada 8 orang. Nggak apa-apa, nanti yang 8-nya ini 7 dengan Pak Guru ya. Oke, yang di bagian depan Pak Guru minta kalian mengambil, Pak Guru sudah menyiapkan ya, 2 guluan kertas. Yang pertama tentang soal, yang ini adalah tentang jawaban. Teknis permainannya adalah kamu mencari pasangan antara soal dengan jawabannya. Ya, yang di depan nanti ambil kertas jawaban, kertas soal. Ya, kamu baca, kamu perhatikan. Kira-kira kalau ini soalnya, jawabannya apa? Yang di belakang ambil kertas jawaban. Kalau ini jawabannya, kira-kira pertanyaannya apa? Silahkan kalian bertebaran, cari soal, mencari jawabannya, jawaban mencari soalnya. Pak Guru kasih waktu 1 menit untuk bisa menyelesaikan dan mendapatkan soal beserta dengan jawaban yang benar. Pasangan yang dapat jawaban benar, Pak Guru akan berikan poin. Oke, siap? Yang belakang sini. Iya. Oke. Yang pertama. Iya. Siapa? Maher dengan coba. Yang menjadi pemenang. Apa jawabannya? Oke, Maher betul. Dulu Maher sama siapa? Maher dengan siapa Maher? Nurul. Apa dengan siapa Bab? Dulu sebentar. Zepana, pertanyaannya mengapa Sunan Kalijaga disuruh oleh ayahnya? Karena malu. Oke, siap ya? Main jauh cepetan lagi ya. Pak Guru kasih waktu 1 menit. Yang depan jawaban, yang di belakang soalnya. Siap ya? Cari pasangannya. Mana Mardan? Sini dulu. Coba betul nggak? Betul nggak? Coba baca. Diakan secara singkat tentang Kalijaga dengan menjadi wali. Karena kalian jawab ya. Coba. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali yang menyebarkan Islam dengan seni dan budaya. Sunan Kalijaga terkenal dengan arif dan bijaksana dalam berdakwah, sehingga beliau mempunyai banyak nama yang disesuaikan dengan perjalanan hidup beliau. Nama Sunan Kalijaga dikaitkan dengan kebiasaan beliau yang suka merampok adalah Lokajaya atau perampok yang budiman. Bagus. Ya, betul. Kemudian selanjutnya, Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga merupakan anak dari Tumenggung Wilatikta yang merupakan seorang adipati dari Tuban. Kakeknya bernama Arya Teja, seorang keturunan Arab yang secara silsilah bersambung dengan melalui jalur Hussein. Pak Guru akan memberikan tugas kelompok pada kalian. Pak Guru akan bagi kalian dalam caranya adalah ya, kamu kerjakan soal yang ada di sini. Lihat, ada materi gambarnya. Apa yang kamu ketahui tentang gambar di atas dikaitkan dengan Sunan Kalijaga. Buatlah tulisan tentang perjalanan hidup Sunan Kalijaga sebelum menjadi wali. Oke, diskusikan dengan teman kalian. Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Tampil ke depan membacakan hasil diskusinya. Silakan
pada kelompok yang tidak maju boleh untuk mengkritisinya, boleh bertanya. Ya, silakan dari kelompok pertama silakan Maher dan kawan. Sunan Kalijaga berdakwah dengan menggunakan wayang kulit dan membayarnya dengan syahadat. Buatlah tulisan tentang perjalanan hidup Sunan Kalijaga sebelum menjadi seorang wali. Nama ayahnya adalah Raden Sahur, nama ibunya adalah Dewi Nawang Arum. Sunan Kalijaga adalah seorang Adipati Tuban, seorang anak dari Adipati Tuban. Dia menjadi perampok budiman atau memberi namanya menjadi Lokajaya. Dia hanya merampok orang kaya yang tidak mau berzakat dan bersedekah, dan hasil rampokannya diserahkan kepada fakir miskin. Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Lokajaya, terus perampok budiman, Syekh Malaya. Apa yang kamu ketahui dengan gambar di atas dan kaitkan dengan Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan wayang kulit. 2. Buatlah tulisan tentang perjalanan hidup Sunan Kalijaga sebelum menjadi seorang wali. Sunan Kalijaga seorang perampok budiman atau Lokajaya dengan mencuri harta orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat dan dibagikan ke fakir miskin. Sebelum diusir oleh ayah Sunan Kalijaga mencuri hasil bumi yang akan dikirim ke kerajaan Majapahit. Nama lain Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Said. Ayahnya bernama Arya Teja III, ibunya bernama Dewi Nawang Arum. Saat remaja, Sunan Kalijaga melihat ketidakadilan kepada masyarakat miskin, yaitu mengambil paksa pajak rakyat saat pacaklik. Sunan Kalijaga membantu rakyat dengan cara mencuri hasil bumi yang akan dikirim ke kerajaan Majapahit. Tapi Sunan Kalijaga ketahuan dan diusir oleh ayahnya karena malu mempunyai anak yang merampok hasil bumi. Kami kelompok 3 akan menjawab pertanyaan yang ada di kertas ini. Nomor 1. Apa yang kamu ketahui dengan gambar di atas dan kaitkan dengan Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga sedang berdakwah dengan menggunakan wayang. 2. Sunan Kalijaga buatlah tulisan tentang perjalanan hidup Sunan Kalijaga sebelum menjadi seorang wali. Sunan Kalijaga pernah menjadi pencuri yang ditakuti masyarakat, yang hasil curiannya diberikan kepada fakir miskin. Sunan Kalijaga hanya mencuri orang kaya yang tidak mau berzakat dan bersedekah. Dengan ini orang-orang yang merasa terbantu menyebutnya Lokajaya atau pencuri budiman. Nama ayahnya Sunan Kalijaga adalah Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur, dan nama ibunya Sunan Kalijaga adalah Dewi Nawang Arum. Nama kakeknya Sunan Kalijaga adalah Arya Teja III atau Abdurrahman. Nama lain Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Said, Abdurrahman, Syekh Malaya, Lokajaya, dan Pangeran Tuban. Dan nasabnya atau silsilahnya sampai ke Rasulullah melalui jalur Husain. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Asal usul. Ada 2 sumber nama Kalijaga ini. Yang pertama, nama Kalijaga berasal dari Sunan Kalijaga yang menjaga kali, yang di pinggir kali, yang dia menjaga tongkat seolah-olah dia menjaga kali. Dan ada sumber lain di mana Sunan Kalijaga itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kodi yaitu hakim, dan zaka yaitu pembersihan atau membersihkan. Nah, karena orang-orang masyarakat Jawa itu tidak fasih
untuk berbahasa untuk berbahasa Arab. Jadinya dipanggilnya Sunan Kalijaga. Gimana Loris? Ada yang lainnya? Hanya mencintai. Apa itu pertanyaannya? Ya, betul. Jadi perampok. Kenapa jadi perampok? Karena ia merasa kasihan dan dia melihat ada apa ya? Dia melihat ada ketidakadilan, kezaliman, yaitu para pejabat kerajaan Majapahit mengambil sumber daya bumi dari orang-orang makin miskin. Apa yang kamu ketahui dengan gambar di atas dan kaitkan dengan Sunan Kalijaga? Karena metode dakwah Sunan Kalijaga dengan menggunakan kesenian dan adat, salah satunya melalui kesenian wayang. 2. Buatlah tulisan tentang perjalanan hidup Sunan Kalijaga sebelum menjadi seorang wali. Sunan Kalijaga adalah anak dari Adipati Tuban yang bernama Raden Sahur atau Tumenggung Wilatita. Ibunya bernama Dewi Nawang Arum. Sunan Kalijaga merasa ada kezaliman kepada fakir miskin karena pengambilan paksa hasil bumi. Lalu dia berniat untuk mengambil sebagian hasil bumi pada malam hari untuk ia berikan kembali kepada fakir miskin. Setelah penjaga sudah merasa kurangnya hasil bumi yang harus dikirimkan ke kerajaan Majapahit, dan penjaga pun diam-diam mengintip dari kejauhan untuk mengetahui siapa yang sudah mencuri hasil bumi, dan ternyata itu adalah Sunan Kalijaga, yaitu anak dari Adipati Tuban. Setelah mengetahui pencuri itu, penjaga langsung mengadu kepada Adipati Tuban dan ia pun langsung mengusir Sunan Kalijaga. Lalu setelah itu ia menjadi perampok budiman di Jatiwangi. Ia disebut perampok budiman karena ia mencuri hasil curiannya kepada orang miskin. Dan ia hanya mencuri orang kaya yang tidak mau zakat. Lalu ia bertemu dengan Sunan Bonang, lalu ia berguru kepada Sunan Bonang. Sunan Bonang menyuruh Sunan Kalijaga untuk menunggu tongkatnya di pinggir kali Yang telah menyelesaikan hasil diskusinya dan dipresentasikan. Boleh Pak Guru melengkapi ya dari hasil diskusi ini. Yang pertama, Pak Guru melihat bahwa dalam cerita kelompok 1, 2, dan 3 ini belum runtut. Ya, seharusnya seperti kelompok 4, mulai dari awal, ya, mulai dari awal, nama ayahnya, ibunya, kemudian awal-awal kenapa kemudian dia menjadi perampok misalnya, karena tadi melihat kezaliman para pegawai, para pejabat kadipaten yang mengambil paksa hasil bumi, ya, di mana rakyat saat itu sedang mengalami musim paceklik yang paling susah, tapi dia ambil dengan paksa, sehingga naluri Sunan Kalijaga kemudian bagaimana dia ingin membantu, ya, ingin membantu fakir miskin. Maka caranya dengan apa? Dengan cara mencuri pada malam harinya. Nah, terus runtut. Udah akhirnya diusir oleh ayahnya, kemudian dia menjadi perampok di hutan Jatiwangi di Jawa Timur. Kemudian sampai bertemu dengan Sunan Bonang. Kemudian Sunan Bonang menitipkan tongkatnya dan tunggu sampai dia kembali. Sampai akhirnya kemudian Sunan Bonang memberikan nasihat dan Sunan Kalijaga tersadarkan akan akan kesalahannya. Itulah perjalanan Sunan Kalijaga sebelum menjadi seorang wali. Nah, nanti dakwahnya dia dengan menggunakan sebuah wayang, di mana wayang ini adalah merupakan salah satu kebudayaan masyarakat Jawa dan sangat digemari oleh masyarakat Jawa. Maka bagaimana caranya supaya masyarakat Jawa itu bisa mengenal Islam? Maka caranya adalah dengan menggunakan. Sebelum Pak Guru mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, Pak Guru mau tanya, bagaimana perasaannya dengan belajar tadi? Enak tidak? Menyenangkan? Oke, suatu hal yang baru ya. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa berinovasi lagi sehingga banyak pelajaran yang dapat kalian dapat. Baik, itu saja yang ingin Pak Guru sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan pada minggu depan kita bisa bertemu kembali
dalam waktu dan pelajaran yang sama, yaitu pelajaran tentang Sunan Kalijaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.